Ya, halo semua, selamat datang di tutorial series karakter low poly part 4. Jadi kita di sini sudah masuk ke series keempat, yaitu cara membuat lengan dan juga pergelangan tangan. Nah, jadi bagi kalian yang baru datang ke channel ini, saya ingin memberitahu bahwa ini adalah video series part 4. Jadi tentu saja kita sudah membuat video sebelumnya mulai dari part 1. Nah, bagi kalian yang ingin menonton series tutorial karakter low poly ini, saya sudah sertakan di deskripsi bawah. Jadi kalian tinggal buka aja deskripsinya dan kalian bisa langsung mulai dari part satunya. Dan untuk kalian yang sudah menonton hingga sejauh ini, selamat, kalian berarti antusiasmenya tinggi untuk belajar cara membuat karakter low poly dari channel ini. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dibantu like dan subscribe ke channel DevGame Tutorial, karena dengan membantu subscribe maka kalian membantu channel ini semakin berkembang. Oke, dari cara membuat lengan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 3 tahapan ya. Jadi di sini kita akan membuat bagian bahunya dulu, kemudian membuat bagian lengan atas dan juga lengan bawah, kemudian yang terakhir adalah pergelangan tangan ya. Oke, jadi kita langsung aja mulai dari bagian bahunya terlebih dahulu. Nah, untuk caranya di sini kita akan pergi ke edit mode. Jadi di sini kita bisa tekan tab di keyboard untuk masuk ke edit mode, atau bisa tekan di bagian ujung sebelah sini ya, masuk ke bagian edit mode, dan kita seleksi face sebelah sini. Nah, di sini untuk seleksinya kita bisa pakai select mode face select. Nah, atau shortcutnya bisa menggunakan tombol 1, 2, ataupun 3 di keyboard. Nah, kita seleksi menggunakan select face di sini. Kita pakai posisi front aja ya. Nah, di sini untuk munculin rotary kayak gini atau munculin wheel kayak gini, kalian bisa tekan tombol petik yang ada di bawah tombol escape di keyboard, atau di samping kiri nomor 1 di keyboard. Nah, itu ada tombol petik, ditahan dan pilih aja front. Oke, di sini kita extrude, kita tekan tombol E di keyboard, kita extrude kayak gini, kita pindahkan nih, sejajarkan aja ke bawah kayak gini. Kalau udah, untuk bagian atasnya di sini kita select pakai vertical select ya, di sini vertex select. Di sini kita pakai wireframe penglihatannya. Nah, untuk penglihatan wireframe sebenarnya bisa dipindah di bagian viewport setting. Di sini ada wireframe, ada solid, ada material, dan juga ada render. Nah, kita pakai viewport setting wireframe. Nah, untuk shortcutnya sebenarnya tahan aja tombol Z di keyboard. Nah, nanti akan muncul rotary kayak gini. Kita pilih wireframe. Nah, di sini kita seleksi bagian atas dan kita pindahkan ke bawah kayak gini. Oke. Selanjutnya ini baru setengah bahu ya. Ini baru setengahnya, kita harus buat sampai ke sini nih. Nah, jadi caranya kita bisa extrude bagian bawahnya sini. Kita seleksi pakai face select. Kita balik lagi ke posisi front. Kita extrude sampai ke sini. Oke. Jadi contohnya seperti ini, dan kalau misal kalian lihat ini kan bahunya kelihatan gede banget ya. Nah, jadi di sini kita akan kecilkan. Tapi sebelum kita kecilkan, sebenarnya di sini kita harus membuat bahu ini itu berbentuk lingkaran atau bulat, karena tangan itu kan jelas ya bentuknya itu kayak lingkaran. Jadi di sini kita akan coba bentuk lingkaran dulu. Caranya kayak gimana? Nah, di sini kita harus tambahin satu garis lagi nih di sini. Untuk cara nambahinnya kita tekan Ctrl plus R di keyboard. Nah, di sini nanti akan muncul garis, kita klik 2 kali. Oke, dan kemudian kita select pakai select face. Kita select bagian face bagian bawah. Kita pindahkan ke bagian select mode vertex kayak gini, dan sekarang kita akan menggunakan loop cut. Nah, jadi di sini menggunakan loop tools ya, bukan loop cut tapi loop tools namanya. Kita pencet huruf W di keyboard. Nah, nanti di sini ada loop tools, kemudian kita pilih circle. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada nih pilihan loop toolsnya, nah jadi loop tools ini bisa kalian dapatkan di bagian edit, preferences. Kemudian kalian ketik aja di sini namanya loop tools. Oke, ini dia ya, loop tools. Kalian centang aja, kemudian
save. Nah, kalau misalnya sudah di save, nanti akan muncul nih loop tools di tombol W keyboard kalian. Loop tools, kemudian kita pilih circle, dan di sini sudah membentuk nih ya, jadi lingkaran nih. Kita bisa lihat di bagian wireframe ini sudah bentuk lingkaran. Nah, di sini kita tinggal kecilin aja dulu, karena ini kan ukurannya gede banget ya. Kita S, kita scale, kita kecilkan aja, misalnya seberapa? Segini ya. Dan kita tinggal perbaikin aja nih lengannya. Ini mungkin kita kecilkan sedikit kayak gini. Ini juga, ini mungkin juga ya kita kecilkan. Dan oh ya, mungkin biar lebih proporsional lagi, ini mungkin kita seleksi dulu nih face bagian bawah. Kita coba lihat di bagian kanan. Ini kan kalau misalnya dilihat dari jarak gambar referensinya jauh banget nih ya. Nah, di sini kita mungkin dekatkan nih, mungkin kayak gini aja, tapi nggak usah terlalu jauh-jauh amat paling ya, karena nggak bakal mungkin bisa sampai sini, nggak bakal mungkin bisa, jadi mungkin sampai sini aja nih. Kita coba buat sampai sini aja. Nah, di sini kita baru tinggal perbaiki dikit-dikit. Ini mungkin kayak gini, yang sebelah sini kayak gini, ini juga kayak gini aja. Ini kita mundurin. Oke, mungkin kayak gini aja. Ini udah kelihatan cocok nih kalau menurut saya ya. Nah, tapi tinggal terserah kalian. Kalau misalnya menurut kalian masih kurang, kalian bisa sesuaiin aja dulu bagian bahunya kayak gini. Kalau udah, kita seleksi lagi bagian bawah dari bahunya kayak gini. Kita pakai posisi front dan kita akan mulai extrude untuk membuat bagian lengan atasnya dulu. Nah, di sini mungkin kita sedikit rotate dulu ya, kayak gini. Kita coba ke bawahin lagi aja nih, jadi biar nggak terlalu jauh ya. Oke, di sini kita extrude, kita kita extrude ke bawah kayak gini. Nah, tujuan kita akan ngebuat bagian lengan atas dan juga sikunya. Dan di sini kita pakai penglihatan posisi kanan. Nah, di sini kita kecilkan S. Kemudian di sini kita extrude lagi. Kita buat siku ya sebelah sini, sekalian kita kayak gini mundurin dikit. Kita rotate dikit nih, kita lurusin, kita extrude lagi. Kemudian kita majuin, kita rotate kayak gini. Nah, ini untuk bagian sikunya nih. Ini nggak usah terlalu jauh nih, kita seleksi kayak gini, kita deketin. Oke, nah untuk bagian lengan atasnya dulu nih, ini belum selesai nih. Untuk lengan bagian atas ini kan masih kelihatan ramping kaku ya. Di sini kita tambahkan garis dengan Ctrl plus R. Kita buat garis di sebelah sini. Kemudian di sini kita scale, kita tingkatkan sedikit volumenya. Jadi kayak gini. Ya kira-kira kayak gini, nggak usah terlalu gede-gede banget, nanti dikiranya otot gitu ya. Karena ini karakter cewek, karakter perempuan, jadi nggak usah gede-gede banget. Nah, kayak gitu aja. Nah, ini kita lihat kayak gini. Nah, ini kita mungkin scale ke arah sumbu Y kali ya. Nah, kita coba S, Y. Nah, ini kita kecilkan sedikit kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk ke lengan bagian sini. Nah, ini bagian sikunya kita harus sedikit perbaiki dulu nih. Ini posisinya kan masih kurang sesuai dengan gambar referensinya ya. Di sini kita sedikit atur aja, mungkin kayak gini nih. Nah, biar cocok. Nah, kita selanjutnya seleksi bagian bawahnya di sini. Kalau udah, di sini kita extrude sampai ke sini. Ya, oke. Di sini kita sesuaikan sedikit. Mungkin kayak gini aja udah cocok sih kalau menurut saya. Nah, di sini kita scale kecil. Kita perkecil kayak gini.
Oke, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan volume untuk di bagian lengan bawahnya ini. Kita CTRL plus R, kita tambahkan garis di sini, kita sedikit rotate dulu. Nah kayak gini baru kita scale up. Nah kayak gini. Nah untuk bagian sebelah sini ini kita kecilkan dengan S, Y, kemudian kita kecilkan aja kayak gini. Oke, jadi kayak gini dia untuk tampilan bagian lengannya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat bagian bahu dan juga bagian lengannya. Sekarang kita akan lanjut untuk bagian cara membuat pergelangan tangannya. Nah, sebelumnya mungkin di bagian bawah sini ya, terakhir ini harus kita kecilkan dulu kayak gini. Nah, jadi kenapa dikecilin kayak gini? Kalian lihat sendiri tangan kalian itu kayak gimana. Jadi kalau di bagian ujungnya itu pasti ini kecil ya. Kalau misal kalian lihat ke diri kalian sendiri, tangan kalian sendiri pasti ujungnya ini kecil. Nah ini dikecilin aja kayak gini. Nah ini nanti penting untuk bagian pergelangan tangannya, untuk nyambungin pergelangan tangannya. Nah oke, kita lanjut untuk bagian pergelangan tangannya. Untuk caranya kayak gimana, kita keluar dulu dari edit mode, kita balik dulu ke object mode. Nah, di sini kita akan menambahkan mesh baru. Nah, jadi kita nggak akan menggunakan mesh badan ini langsung. Jadi kita akan membuat sebuah mesh baru. Kita klik dulu anchor point-nya. Kita klik-klik aja dulu di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini nih. Nah, oke, paling di sebelah sini dulu nih. Anchor-nya posisinya berada di sini. Tujuannya apa? Biar nggak jauh-jauh banget dari badan. Jadi kalau misalnya kita coba shift mesh kemudian cube, nah cube-nya itu spawnnya nggak jauh-jauh amat. Oke, jadi di sini kita coba geser ke arah sini dan kita coba perkecil. Kita S X, jadi SX itu untuk kecilkan sumbu X ya. Kita perkecil kayak gini, kita kecilin lagi paling SX. Oke, kemudian untuk bagian dari pandangan kanan, nah ini kalian sesuaikan juga tingginya SZ paling segini ya. Nah untuk lebar tangannya ini menurut saya juga udah cocok nih, kebetulan aja ya ini saya cocok. Tapi kalau misal kalian merasa kekecilan, kepengen ngelebarin ke arah kiri kanan nih, caranya gimana? Yaitu pencet S kemudian Y di keyboard. Nah ini nanti bisa digeser-geser kayak gini. Oke. Nah caranya kayak gitu. Dan ya kalau misal udah, kita balik lagi ke posisi kanan. Kita akan coba balik ke edit mode. Kita dari object mode ini kita klik, kita masuk ke edit mode. Nah di sini kita tambahkan 3 garis. Caranya kita tekan CTRL plus R. Nah nanti kita akan membuat garis kayak gini. Nah ini kita nggak usah cara manual klik-klik kayak gini ya. Ini nanti bakal nggak sesuai nih sama yang kita mau. Nah jadi di sini kita undo dulu. Caranya di sini CTRL plus R dan kita scroll mouse-nya. Jadi ini penting banget bahwa kalian mempelajari cara membuat model kayak gini itu harus butuh mouse ya setidaknya. Jadi di sini scroll mouse-nya kita up kayak gini. Nah kita bikin 3 garis kayak gini. Nah jadi kalau misalnya kalian naik turunin, nanti dia bakal banyak membuat garis kayak gini. Nah ini kita butuh 3 garis aja. Nah kenapa 3 garis bang? Ya, jadi di sini biar kita berhasil membuat 4 ruas. Di sini ruas untuk telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingkingnya. Nah sisanya tinggal untuk bagian jempolnya kayak gimana. Di sini kita CTRL plus R, kita buat garis horizontal kayak gini sekali, dan kita taruh misalnya kayak gini. Nah ini nanti untuk jempol ya. Nah sekarang kita akan membentuk dulu bagian telapaknya. Untuk cara membentuk telapaknya sebenarnya sederhana. Ini kita mundurin aja kayak gini. Ini juga kita mundurin. Nah ini kita pilih dan kita tingkatin kayak gini. Ini kita tingkatin kayak gini. Dan untuk di bagian bawah ini tinggal kita lakukan hal yang sama, kita buat kayak gini aja. Tapi ini nggak usah dimundurin ya, bagian sebelah sini nggak usah dimundurin kayak gini sama yang bagian atas. Jadi biarin aja kayak gini.
Oke, kalau misal udah, jadi di sini kita tinggal membuat ruas jarinya. Di sini kita bisa extrude sedikit aja kayak gini. Kita buat extrude aja sedikit kayak gini. Kita rotate sedikit, kita lurusin. Ini kita lurusin kayak gini. Nah, kemudian di sini kita bisa extrude ke bawah nih. Kita buat ruas yang pertama. Kemudian kita kecilkan sedikit aja, nggak usah terlalu dalam. Ini untuk ruas pertama, dan kita extrude lagi untuk buat ruas kedua. Ini kita kecilkan, dan yang terakhir kita bakal buat ruas yang ketiga. Nah, untuk jari telunjuknya saya rasa bahwa kayak gini udah cukup nih. Selanjutnya tinggal membuat jari tengahnya. Untuk caranya gimana, sebenarnya sama aja. Di sini kita seleksi bagian sebelah sini, kita extrude sedikit kayak gini. Kemudian kita coba scale down, kita perkecil. Oke, contohnya kayak gini, dan di sini kita extrude ya. Oke, ini jangan sampai ke seleksi nih. Seleksi aja bagian bawahnya kayak gini. Kemudian kita extrude. Nah, extrude-nya sampai mana? Nah, sebenarnya kalau misal kalian ngelihat jari kalian sendiri, jari tengah itu lebih tinggi daripada jari telunjuk. Jadi di sini ruasnya itu untuk jari tengahnya kita buat sedikit lebih jauh, lebih tinggi daripada jari telunjuk. Nah, di sini kita scale down, kita sesuaikan sedikit lagi, mungkin kayak gini. Ini kita extrude lagi di bawahnya ini ya, gampangannya biar lebih jauh itu berarti di bawahnya ini kita taruh di sebelah sini, kita scale down dulu. Kemudian di sini kita extrude lagi, dan kita coba sesuaikan kembali. Oke, jadi di sini tinggal penyesuaian aja biar jarinya kelihatan bagus. Oke, kalau misalnya udah, di sini kita lanjut untuk bagian jari manisnya. Kita seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, kita extrude kecil aja, kita scale down ya, kita kecilkan sedikit. Sebelah sini kita geser, sebelah sini kita geser, gak kena. Nah, kita seleksi lagi, kita extrude. Nah, posisinya di bagian atas garis sebelah sini. Jadi karena jari manis itu lebih kecil daripada jari tengah, jadi kita taruh posisinya di bawahnya kayak gini, di posisi atas kayak gini. Kita scale, kita kurangin ukurannya, kita extrude, ini kita kurangin ukurannya. Selanjutnya ini kita seleksi, kita extrude lagi, nggak usah terlalu panjang daripada jari tengahnya. Di sini kita kecilkan, kita pindahkan posisinya kayak gini. Oke, contoh aja kayak gini ya. Dan untuk jari ini mungkin kurang rapih, posisinya kita pindahkan ke sini, kita rotate aja nih biar gampang. Kayak gini paling. Ya, saya ngelihat ini posisinya udah bagus nih. Nah, tinggal jari kelingking. Nah, jari kelingkingnya di sini kita extrude. Kita seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, kita extrude. Nah, untuk panjangnya sampai ke sini ya.
kita kecilkan, kita S, kita scale down. Kemudian kita extrude lagi sampai di sini aja, kemudian kita scale down. Kemudian kita extrude lagi, kita scale down, kita geser, dan ya, kita akan rapikan sedikit. Oke, saya rasa ini udah cukup nih untuk 4 jari pertama kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat jari jempol ya. Untuk jari jempolnya di sini caranya gimana? Di sini kita akan seleksi bagian ujung sebelah sini. Kemudian di sini kita extrude. Kita extrude kayak gini. Selanjutnya untuk bagian atasnya di sini kita tinggal pindahin aja, kita perkecil kayak gini. Oke, jadi posisinya nanti dia kayak gini ya. Oke, kalau misalnya udah, di sini kita pindah lagi ke bagian kanan. Di sini kita extrude. Kemudian di sini kita extrude sampai ke ruas jari di sini nih. Oke. Kita scale down sedikit. Kemudian di sini kita extrude lagi, kita extrude sampai ke sini. Ya, sampai sebelum dari ruas pertama. Jadi di sini aja. Nah, kemudian kita scale down. Oke, jadi kira-kira kayak gitu bentukannya, dan ya, mungkin untuk bentukannya kayak gini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membengkokkan tangannya. Ups. Oke, jadi di sini saya salah nih, ternyata di sebelah sini nggak kepilih nih. Ini saya coba ulangin. Oke, jadi tadi sedikit kesalahan ya. Jadi ternyata bagian belakangnya nggak ikut ke extrude. Jadi di sini saya sudah selesai nih untuk ngeperbaikin ulangnya. Nah, jadi yang selanjutnya kalian harus lakukan. Nah, untuk harus kalian lakukan, tinggal nekuk jari ini dan juga jempolnya ini ke arah dalam. Jadi kita tekuk ke arah sini nih. Nah, jadi caranya gimana? Di sini kita akan seleksi dulu bagian bawahnya. Untuk pertama kita akan lakukan untuk 4 jari utama dulu ya. Untuk jempol nanti belakangan. Kita coba seleksi dulu bagian bawahnya kayak gini. Nah, kemudian kalian lihat di sini nih. Di sini ada yang namanya proportional editing mode. Nah, jadi di sini shortcutnya itu tombol O. Jadi kalau misal kalian aktifkan nanti kayak gini. Nah, di sini kita klik panahnya, kita lihat di sini ada pilihan yang namanya connected only. Di sini kita aktifkan connected only-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita geser, nanti yang kegeser itu hanya yang terkoneksi aja. Jadi bagian lain yang nggak penting itu nggak bakal ikut terpengaruh. Nah, di sini kita tinggal lihat di bagian front. Dan yang perlu kalian lakukan, kalian tahan atau klik sumbu X di sini, klik, kemudian kalian pakai scroll mouse-nya, kalian ke atasin scroll mouse-nya. Nah, tujuannya untuk memperkecil lingkaran ini. Nah, ini lingkaran yang namanya proportional editing tadi. Nah, jadi di sini kita klik dan kita atur lingkarannya seberapa. Itu lihat aja yang saya lakukan ya. Jadi segini di ruas jari atas bagian sebelah sini nih. Oke. Jadi segitu aja nih, segini nih kira-kira, berarti kemudian kita tekuk kayak gini. Sedikit aja, nggak usah jauh-jauh kayak gini. Kemudian kita pencet huruf R, kita rotate. Nah, kayak gini. Kita geser lagi kayak gini.
Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini kalau misal menurut kalian terlalu jauh ya, sebenarnya kalian tinggal atur-atur dikit aja. Kayak gini saya juga nggak mau terlalu jauh banget ya. Nah, misalnya kayak gini, nah ini kan udah ngenekuk nih. Nah, tinggal bagian jempolnya kayak gimana? Ini sama. Kita pilih bagian jempolnya, kita tarik. Tapi di sini kita klik, kita tahan, kita atur dulu proportional editingnya. Mungkin di sini ya. Nah, kita atur nih kayak gini. Kita rotate kayak gini. Dan selanjutnya kita lihat dulu nih, pakai posisi pandangan kayak gini. Kalian arahin aja posisi pandangan kayak gini, dan yang kalian lakukan rotate jempolnya. Kita klik R di keyboard, kita kecilkan, kita rotate kayak gini. Oke. Nah, jadi tujuannya biar jempolnya itu mengarah ke dalam. Nah, kemudian kalau misal udah selesai nih, kita matiin aja proportional editingnya, shortcut O. Kemudian kita bisa perbaikin sedikit-sedikit. Ini kita pindahin nih kayak gini. Sebelah sini juga sama. Ini kita pindahin aja kayak gini. Untuk sebelah sini kita perbaikin, kita tekuk ke sini, ke dalam. Ini juga sama. Ini kita tekuk ke dalam dikit kayak gini. Nah, untuk bagian sebelah sini ya, untuk bagian sebelah sini ini sebenarnya perlu digedein dikit kayak gini mungkin. Oh enggak, jangan kayak gitu, mungkin sebelah sini aja kali. Nah, oke, kayak gini. Oke, jadi seperti ini dia. Nah, ini sorry, ini mungkin terlalu jauh ya, rotate-nya saya keluarin dikit kayak gini biar nggak terlalu jauh. Oke, matiin lagi. Oke, udah selesai, dan paling yang kurang itu tinggal bagian sebelah sini. Ini kalau misal kalian lihat, ini kan masih kaku ya, masih kotak nih. Nah, gimana caranya biar nggak kelihatan mengkotak kayak gini? Jadi biar nggak kaku kayak gini, kita aktifin lagi proportional editingnya, dan yang kalian lakukan pakai selection edges di sini. Kalian seleksi aja 2 garis bagian tengah seperti ini. Kemudian kalian tinggal geser. Untuk lingkarannya itu segini, kira-kira kalian geser kayak gini. Gak usah jauh-jauh amat, yang penting biar nggak kelihatan kotak, gitu aja. Oke, kayak gini aja. Untuk sebelah sini kita masukkan belakang kayak gini. Dan ya, paling kayak gitu aja. Jadi biar nggak kelihatan kaku, ini saya secara manual ya, ingin merapihkan aja. Nah, sebenarnya terserah kalian mau ngerapihin kayak gimana, sebagus pandangan kalian aja. Nah, kalau misal udah, ini kita sudah selesai nih ngebuat pergelangan tangannya, dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyatukan pergelangan tangan ini ke bagian lengan. Nah, jadi caranya kayak gimana? Di sini kita akan gabungkan pergelangan tangan ini ke bagian mesh body yang utuh ini. Kita seleksi aja dulu pergelangan tangannya kayak gini. Kemudian yang kedua, kita pakai tombol shift, kita seleksi bodinya. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat kalau dua-duanya keseleksi ya. Nah, di sini kita tinggal gabungkan dengan CTRL plus J di keyboard. Nah, jadi kalau kita CTRL plus J, karena pergelangan tangan ini udah gabung nih ya, udah jadi satu nih. Nah, jadi nanti bagian sebelah sini tangan kirinya, mungkin kalau misalnya dari sudut pandang belakang kayak gini, ini kanan ya, tangan kanannya ini udah muncul juga nih. Nah, jadi di sini tinggal kita satuin aja untuk bagian sebelah sininya nih, menyatukan antara pergelangan tangan dan juga lengannya biar sesuai. Di sini kita balik ke edit mode, kita tap. Nah, untuk pergelangan tangan di sini kita akan sedikit perbaiki dulu ya. Ini kita seleksi, kita akan rotate dulu nih. Kita rotate kayak gini, kita pindahin
Oke, mungkin kayak gini ya. Kemudian ya yang kalian lakukan itu sebelum penggabungan tentu saja kalian lihat dulu ini lengannya kekecilan enggak, kegedean enggak. Nah, itu kalian atur sendiri bagaimana menurut kalian cocoknya nih. Jadi biar hasilnya juga bagus sesuai dengan karakter kalian. Nah, ini saya mau coba cocokkan untuk karakter saya. Paling ya sebenarnya tangannya kayak gini sih ya. Nah, di sini saya coba untuk dekatkan sedikit kayak gini. Oke, kayak gini. Nah, untuk cara menggabungkannya, nah ini di sini kalian perhatikan baik-baik karena ini tahapan yang mungkin cukup sulit untuk dipahami untuk kalian para pemula. Jadi di sini saya mau kalian perhatikan baik-baik. Di sini kita seleksi dulu bagian atas pergelangan tangannya dulu kayak gini dan kita delete. Kita X, kita delete face. Nah, kayak gini. Kemudian untuk bagian sebelah sini juga sama, kita X, kita delete faces ya, kayak gini. Selanjutnya kita pilih garis di bagian pergelangan tangannya kayak gini. Nah, kalian mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu kayak gini milihnya manual ya. Tapi kalau misalnya cara otomatisnya kalian tahan aja tombol Alt di keyboard, kalian pilih salah satu garis. Nah, nanti semua garisnya kepilih kayak gini nih. Nah, di sini kita akan extrude. Kita klik E di keyboard, kita extrude ke atas kayak gini sedikit. Dan kita rapihkan kayak gini mungkin ya. Ini kita ke atasin aja nggak apa-apa kayak gini, sejajarin aja. Ini juga sejajarin, kita extrude, kita kecilin kayak gini. Ini juga kita kecilin ke arah sini, ini kecilin ke arah sini. Nah, tinggal antara pergelangan tangan ini ke sini. Ini kita rotate dikit, kita panjangin dikit. Nah, di sini kita mau biar bagian sebelah sini, face sebelah sini itu gabung ke titik vertex sebelah sini. Nah, caranya berarti di sini kita harus buat bentukan segitiga ya. Jadi lihat aja mau saya. Jadi saya mau ini biar ngebentuk segitiga nih hubungannya. Jadi di sini kita kecilin sedikit kayak gini, ini juga dikecilin sedikit kayak gini, dan kita seleksi aja vertex sebelah sini, vertex sebelah sini, vertex sebelah sini, kemudian tekan F di keyboard. Nah, huruf F di keyboard untuk membuat sebuah face baru dari vertex yang kita pilih. Nah, hasilnya kayak gini. Untuk bagian belakang juga sama, di sini kita akan kecilkan, ini kecilkan. Nah, mungkin kayak gini, dan kita pilih aja vertex sini, vertex sebelah sini, dan vertex bagian lengan atas. Kita F di keyboard untuk menyatukannya kayak gini. Sisanya yang kita perlu lakukan itu kayak gimana, kita tinggal menyatukan aja sisa-sisa face-nya. Mungkin yang sebelah sini ya, ini biar gampang seleksinya kita pakai edges saja. Kita pilih edges, kita seleksi ini dan ini, F. Kemudian sebelah sini dan ini, F. Kemudian yang sebelah sini kita seleksi sebelah sini, F. Ini dan ini, F. Nah, oke. Dan ya mungkin sebelah sini kita harus atur sedikit nih biar nggak terlalu aneh. Kita bentuk kayak gini. Ini kita geser dulu dikit kayak gini. Nah, ini sambil kalian rapi-rapikan aja sedikit demi sedikit. Jadi biar nggak kelihatan aneh, jadi kita harus tetap atur secara manual kayak gini. Oke, saya rasa yang bagian sebelah sini itu udah cukup untuk bagian mata saya. Nah, selanjutnya untuk bagian sebelah sini itu kayak gimana? Sama seperti kita ngebuat segitiga di bagian samping. Jadi kita akan pilih vertex sebelah sini dulu. Oke, kemudian kita F. Kemudian vertex sebelah sini, F. Dan sisanya sebelah sini, F. Kayak gini. Oke.
Nah, udah selesai. Di sini kita gedein dikit nih, kita atur dikit. Oke, dan bagian dalam nih, tinggal bagian dalam yang belum. Kita pilih vertex sebelah sini, kita F. Kita pilih juga vertex sebelah sini, kita F. Dan terakhir kita pilih sini, sini, F. Dan tinggal kita atur-atur dikit. Nah, tapi ini kelihatannya udah cocok sih. Oke, paling kayak gini nih, udah selesai. Kita coba lihat-lihat sedikit dulu. Oke, di sini sih masih kurang nih. Nah, mungkin kayak gini aja sih ya. Semakin kita ubah, takutnya nanti malah semakin jelek sih ya. Jadi biar lebih enak ya, udah kita cukupkan aja dulu kayak gitu. Jadi ya ini dia untuk bagian pergelangan tangan ini udah beres. Jadi sebenarnya kalau misal untuk pergelangan tangan itu cukup seperti ini aja nih. Nah, sisanya yang kita lakukan itu apa? Jadi sebenarnya ini masih belum berakhir ya. Kalau misal kalian berpikir ini udah selesai nih bagian tangannya nih, ini sebenarnya masih belum. Jadi sebenarnya perlu kalian ketahui dalam teknik animasi karakter itu kita ada yang namanya T position. Jadi di mana karakternya itu dibentangkan tangannya. Jadi biar mudah untuk dianimasikan di kemudian hari. Nah, jadi di sini saya akan ajarkan juga sekalian gimana caranya biar tangan yang udah kita buat ini biar proporsional untuk dianimasikan di kemudian hari. Jadi kita akan bentangkan menjadi T position. Jadi di sini kita langsung aja ke tahapan yang terakhir ya, cara membuat sebuah T position untuk karakter. Oke, jadi di sini kita coba seleksi tangannya terlebih dahulu. Di sini kita coba masuk ke edit mode. Kita seleksi tangan sebelah sini, kita seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, dan seleksi sebelah sini. Jadi mungkin di sini kita manual seleksi sebelah sini, seleksi sebelah sini, dan terakhir sebelah sini. Nah, seharusnya ini udah keseleksi semuanya tangannya. Oke, di sini ada yang kepilih ya. Pastikan bahwa nggak ada vertex lain yang kepilih kecuali tangan kayak gini. Dan kalau udah kita potong. Cara potongnya kayak gimana? Kita tekan huruf P di keyboard. Nanti akan muncul opsi separate di sini, separated, dan kita pilih separated selection. Nah, di sini tangannya udah kepotong nih dari badannya. Nah, tinggal di sini kita masuk ke edit mode. Kemudian di sini kita pindahin dulu, kita jauhin dulu kayak gini. Kemudian kita rotate. Nah, kalau udah kita pindahkan ke bagian atas tangannya tadi kayak gini. Nah, tinggal dicocokin aja bahwa ini adalah bagian bahunya. Jadi tinggal dipasin aja. Kalau udah di sini kita akan perbaikin dulu ya. Bagian bahunya ini tadi bentukannya kayak gimana ya? Kayak gini nih. Seharusnya. Ini juga seharusnya kayak gini. Ini ke atasin dikit. Oh, sorry. Nah, harusnya secara bentuk kayak gini. Nah, ini kita tinggal deketin. Wait. Kita deketin kayak gini. Nah, ini kita mundurin dikit. Yang ini mungkin kita majuin bahkan. Kayak gini. Nah, untuk cara gabunginnya kita harus buat sebuah extrude dulu di bagian bahunya ini. Kita buat extrude sekali. Yang contohnya kayak gini. Ini kita rapihin lagi, kita bentukin lagi. Kita tarik lagi kayak gini, dan kalau udah di sini kita
gabungkan kembali nih bagian lengannya ke bagian badan. Kita bisa pakai objek mode, kita pilih lengannya, kita pilih bagian badan di sini. Kemudian kita gabungkan dengan Ctrl plus J. Nah, kita udah ngegabungin badannya dan sekarang tinggal perbaikan lagi. Nah, oke, jadi di sini face bagian bawah ini masih bolong ya. Ini kan karena tadi bekas dari potongan lengannya tadi dari badan. Ini kita gabungin aja pakai F kayak gini. Dan ya, ini tinggal kita gabungin dulu baru kita rapihin kemudian. Kita seleksi dulu sebelah atasnya ke sebelah sini. Kita F. Nah, hasilnya kayak gini. Untuk bagian bawah juga sama, ini F. Dan untuk gabungin garis yang enggak ada ini sebenarnya ada dua cara ya. Ini kan bingung ya, ini gabunginnya ke arah mana, di sininya nggak ada. Nah, sebenarnya ada dua cara. Itu ngebuat segitiga layaknya kita ngebuat bagian lengan tadi. Di sebelah sini ini kan kita buat segitiga kayak gini ya. Atau solusi kalau misalnya nggak mau ribet, kita Ctrl plus R, kita buat garis di sini nih. Kita buat garis di sini dan kita buat garis di sini. Nah, dengan begitu kita sudah bisa gabungin dengan gampang kayak gini. F. Terus di sini kita F juga, di sini kita gabungin juga, di sini F. F. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kalau bisa solusi paling gampang ya. Sisanya ya jadi gini, kita tinggal rapihin aja. Kayak gini. Oke, jadi ini mungkin kita mundurin ya. Dan ya, paling sisanya sih ya tinggal kalian atur-atur aja bagaimana biar kelihatannya itu bagus ya, antara hubungan dari bahunya ini ke bagian sambungan badannya. Jadi ini sebenarnya dari diri kalian aja, susunnya kayak gimana, kerapihinnya kayak gimana biar nggak kelihatan aneh aja. Oke, jadi kalau menurut saya sih kayak gini udah cocok ya. Ini udah selesai nih tahapannya cara gabungin lengannya ke bagian badannya balik. Ya oke, jadi sampai di sini aja untuk tutorial cara membuat bagian lengan di series low poly part 4 ini. Jadi selanjutnya di video berikutnya kita akan membuat bagian kepalanya. Nah, jadi bagi kalian yang sudah menonton dan menyukai video ini, jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Oke, jadi selamat berjumpa di video berikutnya.